Tuhan, hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Kau tunjukkan kasih-Mu untuk setiap pribadi lekas pribadi, Tuhan. Kau segalanya, Kau yang kami miliki, Tuhan. Biarlah hari ini apa yang kami persembahkan kepadamu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you for everything, God. Thank you, Lord. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elder cast their crowns before the Lamb of God and sing. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. You are worthy of it all. Oh, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. Yes, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. And day and night and day, let His answer rise. Day and night and day, let His answer rise. Day and night
and night and day let His sun arise. Day and night and day let His sun arise. Day and night and day let His sun arise. Day and night and day let His sun arise. Day and night and day let His sun arise. Day and night and day, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Jesus, You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Oh, for from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Jesus, You are worthy. Urabaya sharabaya labaya. You are worthy. You are worthy in this place, oh Lord. Kau ajaib, oh Kau mulia. Kau dahsyat Tuhan, dahsyat perbuatan-Mu. Kami menyembah, kami tinggikan, oh nama-Mu Tuhan di atas segalanya. Kami sembah Engkau, sebab Kau yang layak terima segala pujian umat-Mu. Oh ya Bapa, Kau Allah, kami Yahweh. Oh Jesus, Jesus. Irararabo, irararabo, ya Rabba, ya Rabba. Shirabaya rabaya rabaya katarabaya rabaya sirararabaya rabaya. Irabaya katarabaya rabaya 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 rabaya. Irabaya katarabaya rabaya 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 rabaya. Shirabaya rabaya 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 rabaya. Urabaya rabaya 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 rabaya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan Yesus. Shirabaya rabaya shinararabo. Irararabo ya rabaya se ya rabba. Urabaya rabaya 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 rabaya. Urararabo ya rabaya se. Urabaya rabaya 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 rabaya. Urabaya rabaya. Tuhan, Kau segalanya Tuhan. Kau ajaib, Kau mulia Tuhan. Hari ini pribadi lekas pribadi, mulai Kau jambang, Kau lawat. Setiap yang menonton Kau lawat Tuhan. Mereka dipenuhi dengan cinta mula-mula ya Tuhan. Mereka yang putus pengharapan, Kau berikan pengharapan yang baru. Mereka yang berbeban berat, Kau ringankan setiap beban mereka. Bapa,
Dimuliakanlah Engkau Tuhan di atas segalanya. Kau segalanya Tuhan, dari apa yang kami miliki. Thank you Lord, thank you for everything. Dalam nama Yesus, kami mau puji Engkau, kami mau senangkan hatimu Tuhan. Karena Engkau di atas segalanya. Dan siap memuji Tuhan dengan sorak-sorai, dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat untuk Dia di tempat maha tinggi. Sama-sama dengan saya kita antusias katakan, amin. Haleluya. Halo shalom semua. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Mari sama-sama kita tinggikan namanya. Yes Lord. Yeah. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan pasti sempurna. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Katakan Jesus. Woo! Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Sing, bukan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Sama-sama katakan, aku karya. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Bukan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Buatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Jesus. Yesus dahsyat. Mari sama-sama kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita mau dengar firman-Nya. Thank you Lord. Tuhan, kami tahu
Engkau telah memulai segala sesuatu yang baik. Dan kami ada hari ini, apapun kondisi kami, apapun yang kami alami, kami mau selalu bilang, Kau baik. Kau rancangkan yang baik, Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Haleluya Tuhan. Mari kita buka dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Kau sebentar kamu mendengar firman-Mu, Bapa, Kau buka telinga kami.
Kau buka hati kami supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dan biar firman yang disampaikan tertanam dan berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami kembalikan semua pujian, semua hormat dan semua syukur hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Senang bisa kembali di sini. Dan saya berdoa kalian semua baik keadaannya ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim pengembalaan setempat untuk kesempatan saya bisa melayani hari ini. Gak kerasa kita sekarang sudah hampir ada di pertengahan bulan September, teman-teman. Sebentar lagi kita udah mau pindah tahun lagi nih, jadi ayo saya mau ajak teman-teman semuanya untuk terus berharap dan terus berdoa supaya situasi di negara kita dan juga di seluruh dunia akan membaik ya, supaya kita bisa akhirnya ketemu dan ngumpul offline lagi. Oke, dengan itu hari ini tema besar yang diberikan kepada saya adalah seeking discomfort atau mengejar ketidaknyamanan. Seeking discomfort. Jadi apa itu seeking discomfort? Kenapa kok malah orang disuruh mengejar dan mencari ketidaknyamanan? Dan sebenarnya jawabannya adalah sederhana teman-teman. Dan saya yakin kalian semua juga mengetahui jawabannya ya. Why is it so important to seek discomfort? Kenapa sangat penting bagi kita untuk mengejar ketidaknyamanan atau untuk hidup di luar zona nyaman kita, khususnya sebagai orang percaya dan bahkan untuk setiap aspek kehidupan kita, teman-teman. Yuk langsung aja saya mau ajak kita buka di Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Saya akan bacakan ya. Matius 16 ayat 24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Memikul salib dan mengikut aku. Tuhan Yesus meminta kita untuk memikul salib kita dan mengikut Dia. Dan yang namanya salib itu nggak nyaman, teman-teman ya. Yang namanya salib itu salib melambangkan sebuah proses yang menyakitkan, sebuah proses yang sangat berat dan tidak nyaman. Salib melambangkan suatu hal yang pada intinya di luar zona nyaman kita. Lalu, kenapa Tuhan Yesus menyuruh kita untuk memikul salib? Dan jawabannya adalah karena melalui semua itu, di balik proses yang menyakitkan itu, salib Kristus melambangkan sebuah kemenangan yang besar, di mana ada kebebasan, di mana ada kehidupan dan ada keselamatan. Dan inilah teman-teman inti dari prinsip hidup di luar zona nyaman atau stepping out of our comfort zone. Inilah alasan kenapa hal ini penting. Karena perubahan, kemajuan, dan pertumbuhan hanya terjadi di luar zona nyaman kita. Tentunya secara rohani, tapi juga untuk semua aspek kehidupan kita, teman-teman. Sekarang kita lihat sebaliknya. Zona nyaman atau comfort zone adalah situasi atau kondisi di mana seseorang merasa aman dan nyaman. Sebuah situasi atau kondisi yang tidak menantang, yang gampang, yang sudah biasa. Dan yang tidak mendorong atau memaksa kita untuk berkembang. Dan semua hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita, teman-teman, semua keputusan yang kita buat dalam kehidupan kita, masuk ke dalam salah satu dari kategori ini. Yaitu yang pertama adalah yang di dalam zona nyaman kita. Dan yang kedua adalah yang ada di luar zona nyaman kita. Dan mungkin kalian berpikir, bagaimana caranya saya tahu? Bagaimana cara saya membedakan hal-hal yang ada di dalam atau di luar zona nyaman saya? Dan sebenarnya cara mengetahuinya cukup gampang, teman-teman. Pada intinya, semua hal atau keputusan yang kalian buat yang rasanya gampang untuk dilakukan, nyaman untuk dijalani, dan sepertinya tidak membutuhkan banyak usaha atau unsur disiplin untuk melakukan, maka hal-hal ini adalah hal-hal yang biasanya ada di dalam zona nyaman kita. Tapi sebaliknya, hal-hal atau keputusan-keputusan yang membuat kita tuh rasanya susah untuk dilakukan, hal-hal yang mungkin membuat kita tidak nyaman, gugup, dan bahkan mungkin takut, dan hal-hal yang membutuhkan tekad dan disiplin untuk dilakukan. Maka semua hal itu biasanya menandakan bahwa hal yang kita lakukan adalah sesuatu yang ada di luar zona nyaman kita. Dan hal ini penting untuk dimengerti, teman-teman. Sebagai murid Kristus, dan bahkan dalam setiap aspek kehidupan kita, kita harus belajar
untuk membiasakan diri kita untuk nyaman di dalam ketidaknyamanan. Sekali lagi, kita harus membiasakan diri kita untuk nyaman di dalam ketidaknyamanan. Amin. Dan memang hal ini tidak gampang untuk dilakukan ya. Sesuai dengan definisinya, hidup di luar zona nyaman itu ya tidak nyaman, teman-teman. Hidup di luar zona nyaman itu membutuhkan disiplin. Disiplin untuk melakukan hal-hal yang mungkin kita tidak mau lakukan. Disiplin untuk melakukan hal-hal yang membutuhkan usaha yang besar, yang mungkin menakutkan kita, dan yang mungkin tidak biasanya kita lakukan. Semua hal ini membutuhkan disiplin, dan disiplin membutuhkan pengorbanan. Dan apalagi untuk kehidupan rohani kita, teman-teman. Pernahkah kalian berpikir kenapa berdoa secara rutin, membaca Alkitab, berpuasa, pelayanan, dan lainnya disebut sebagai disiplin rohani? Karena ada unsur disiplin yang dibutuhkan untuk melakukan semua hal tersebut secara konsisten. Ada pengorbanan yang kita harus lakukan, yang bisa datang dalam bentuk waktu kita, tenaga kita, usaha kita, dan lain-lain. Dan hal inilah yang seringkali menjadi masalah di generasi kita. Seringkali kita tuh tidak terbiasa dengan melakukan hal-hal yang tidak nyaman bagi kita. Karena kita sekarang ini, teman-teman, tinggal di sebuah zaman yang sangat nyaman. Sebuah zaman di mana semuanya instan. Yang lebih gampang, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Kalau kita mau makan, tinggal pesan diantar. Mau beli barang online diantar. Kita mau mencari informasi mengenai apapun juga, tinggal ketik di handphone, langsung ada, teman-teman. Dan mungkin ada penyakit yang mungkin disebabkan oleh gaya hidup yang sebenarnya bisa diubah, tapi cara gampangnya nggak masalah. Sekarang tinggal minum obat. Ada obat untuk semuanya ya, minum obat beres. Jadi di zaman ini itu orang sebisa mungkin nggak mau ribet. Dan memang dunia kita sekarang dengan semua kemajuan teknologi yang canggih dan fasilitas-fasilitas yang membuat kehidupan nyaman emang membuat hidup kita jauh lebih gampang. Nah, tapi bahayanya dengan semua hal ini adalah kita menjadi sebuah generasi yang manja. Sebuah generasi yang manja. Makanya teman-teman jangan sampai, khususnya untuk generasi yang muda ya, untuk teman-teman saya, jangan sampai kita terlalu membiasakan diri kita dengan kenyamanan doang, sehingga kita tidak kenal sama itu yang namanya ketidaknyamanan, sehingga kita tidak menjelajahi area yang ada di luar zona nyaman kita. Karena sebenarnya teman-teman, sekali lagi, disitulah dimana perubahan dan breakthrough terjadi. Untuk itu, sekarang saya mengajak kita untuk membaca sebuah kisah yang bisa ditemukan di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Akan saya bacakan. Matius 14 ayat 22 sampai 33 dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Dan perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Lalu kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, di kisah ini teman-teman, kapal itu bisa melambangkan zona nyaman kita. Dan air yang di sekitarnya melambangkan area yang ada di luar zona nyaman kita.
Dan apa yang terjadi kisah ini teman-teman? Seperti yang tadi kita sudah baca, ketika Petrus mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyamannya, keluar dari kapal tersebut dan melangkah ke dalam air, dia mengambil keputusan iman untuk melangkah keluar dari zona nyamannya, dari keamanan dan kenyamanan kapalnya dan menuju ke air yang diterpa badai, ombak yang keras, dan di tengah-tengah kegelapan malam. Dan dia memutuskan untuk mengambil langkah iman itu karena dia mengetahui bahwa melalui semuanya Yesus ada bersama dengan dia. Dan hal ini penting teman-teman untuk kita ketahui dan percaya bahwa dalam segala situasi, mau di atas gunung ataupun di dalam lembah, di dalam zona nyaman kita maupun di luar zona nyaman kita, Tuhan Yesus akan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Lalu apa yang terjadi ketika dia mengambil keputusan tersebut, teman-teman? Jadi dengan iman, Petrus mulai pelan-pelan berjalan di atas air menuju Yesus. Langkah demi langkah dia mulai mendekati Yesus. Tapi apa yang terjadi selanjutnya, teman-teman? Saat Petrus sedang berjalan menuju Yesus, dia mulai merasakan tuh namanya tiupan angin yang keras. Dan dikatakan di ayat 30, dikatakan takutlah dia. Dia menjadi takut ketika dia merasakan angin meniup dengan kencang di dalam kegelapan malam dan di tengah ombak yang mengamuk. Dan ketika fokusnya Petrus terganggu dan tidak lagi ada pada Tuhan, tapi kepada badai yang di sekitarnya, kepada angin yang meniup, kepada ombak yang keras. Dan badai di sini bisa melambangkan masalah-masalah atau tantangan-tantangan yang kita hadapi di luar zona nyaman kita. Jadi kembali lagi, ketika fokusnya mulai bergeser kepada situasi yang ada di sekitarnya, ayat 30 berkata, Petrus mulai tenggelam. Dia mulai tenggelam karena matanya bukan lagi fokus kepada Tuhan, tetapi kepada masalah, teman-teman. Pada situasi yang ada di sekitarnya. Dan inilah memang yang terjadi di luar zona nyaman kita, teman-teman. Seringkali kondisinya akan seperti badai yang dialami Petrus. Kita pasti akan ditantang. Kita pasti akan mengalami proses yang sulit. Kita akan mengalami intimidasi, menghadapi intimidasi, mungkin keraguan, dan bahkan ketakutan. Tapi seperti yang dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 13, akan saya bacakan. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Itulah Tuhan kita, teman-teman. Mau di atas gunung maupun di dalam lembah, di setiap waktu dan di dalam semua situasi, mau di dalam zona nyaman maupun di luar zona nyaman kita, Tuhan akan selalu menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita dan Dia tidak akan membiarkan kita untuk dicobai melampaui kekuatan kita. Amin. Dan Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus yang luar biasa, teman-teman. Dia memang dikenal sebagai murid Tuhan yang sangat mengasihinya, yang selalu berani untuk bertindak. Bahkan terkadang dia itu sembrono ya, reckless. Dan seringkali dia melakukan hal-hal yang bisa dibilang di luar zona nyaman untuk Tuhan. Dari saat awalnya, di mana dia dipanggil untuk melayani bersama Yesus, sampai saat kematiannya, teman-teman. Dia tuh tidak takut untuk menempuh atau mengambil extra mile, untuk berjalan 1 mil yang ekstra, untuk membuat keputusan-keputusan atau melakukan hal-hal yang ada di luar zona nyamannya. Dan dia melakukan hal ini terus-menerus sampai hari dia mati. Di mana pada waktu di hari di mana dia mati, dia meminta untuk disalib terbalik, teman-teman, dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Karena dia merasa tidak layak untuk mati di posisi yang sama seperti Yesus. Luar biasa ya, teman-teman. Dan ini bukan berarti bahwa selama dia hidup dia tidak pernah terjatuh atau gagal, tetapi setiap kali dia terjatuh, Tuhan selalu ada untuk menopangnya dan membimbingnya. Jadi dengan itu jangan takut ya, teman-teman, untuk mengambil langkah keluar dari zona nyaman kita. Hadapilah tantangan-tantangan yang baru dengan keberanian. Dan meskipun kita kadang akan terjatuh, akan tersandung, ketahuilah bahwa Tuhan selalu akan menyertai kita. Amin.
Coba kita lihat sebuah contoh. Coba kita lihat, pikirlah mengenai sebuah berlian. Lihat sebuah berlian, teman-teman. Berlian adalah sebuah barang, sebuah batu yang sangat mahal dan sangat berharga dan juga sangat kuat. Nah, berlian ini terbuat dari bahan karbon namanya. Dan karbon bisa ditemukan di berbagai macam benda dan makhluk hidup di bumi, termasuk manusia. Tapi yang membedakan karbon yang membentuk berlian dan dari semua yang lainnya adalah proses pembentukannya. Nah, orang seringkali hanya melihat produk akhirnya, teman-teman, tanpa mengetahui proses yang dibutuhkan untuk mencapai hasil tersebut. Sebuah berlian contohnya. Untuk sebuah berlian bisa terbentuk, dibutuhkan suhu yang sangat panas. Dikatakan di atas 2000 derajat Fahrenheit. Dan tekanan yang sangat besar untuk melebihi 725.000 pon per inci persegi, teman-teman. Dan juga dibutuhkan waktu yang sangat lama. Baru setelah itu molekul karbonnya akan saling terkait dan membentuk yang namanya itu sebuah berlian yang indah dan kuat. Baru setelah proses itu, berlian tersebut menjadi sebuah benda yang sangat berharga. Dan proses itu tidak nyaman, teman-teman. Proses ini tidak gampang. Dan proses ini membutuhkan waktu yang lama. Tapi sama seperti kehidupan rohani kita dan juga dalam semua aspek kehidupan kita. Kemajuan, perkembangan, dan pertumbuhan hanya bisa ditemukan di luar zona nyaman kita, teman-teman. Sebuah area yang penuh dengan tantangan. Sebuah area yang membutuhkan disiplin dan pengorbanan. Tapi melalui semua itu juga, ini adalah sebuah area kehidupan yang kita sangat butuhkan, yang sangat penting. Dan sebagai murid Kristus kita harus mengerti ini, teman-teman. Karena 2000 tahun yang lalu, ada seseorang yang bernama Yesus. Seorang raja di atas segala raja. Seseorang yang berkuasa. Seseorang yang memiliki segalanya. Seseorang yang meskipun memiliki semua hal itu, tetap memilih untuk mengorbankan dirinya untuk teman-teman dan saya, supaya kita dibebaskan dan memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Lalu pertanyaannya adalah, apakah yang akan kita gunakan dengan kebebasan ini? Dengan kesempatan ini yang telah diberikan kepada kita dengan cuma-cuma? Apakah kita akan menggunakan kesempatan ini untuk bersantai-santai, untuk bermain aman dan tinggal di dalam zona nyaman kita, di mana keadaannya selalu tenang dan tidak ada masalah? Kita ini tadinya budak, teman-teman, yang dibelenggu dan dipenjara oleh dosa, dan yang takdirnya adalah maut. Seperti yang dikatakan di Roma 3, ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Roma 6, ayat 23 juga berkata, sebab upah dosa ialah maut. Tapi seperti yang dikatakan di Yohanes 3, ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Hidup kita yang tadinya tidak mempunyai pilihan, hidup kita yang tadinya tidak mempunyai harapan, dan yang tidak mempunyai masa depan, semuanya diubahkan. Karena Tuhan Yesus membayar harga yang paling mahal untuk memberikan kepada kita kebebasan dan keselamatan di dalam Dia. Amin. Sekarang, kalau kita pikir, teman-teman, kalau seseorang yang tadinya budak, lalu tiba-tiba dibebaskan dengan cuma-cuma oleh tuannya, apakah yang akan dia lakukan dengan kehidupannya? Dan saya rasa jawabannya satu-satunya yang masuk akal adalah bahwa orang itu seharusnya menggunakan kesempatan itu untuk menjalani hidupnya dengan sebaik-baiknya. Dan saya percaya inilah yang kita seharusnya lakukan sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan yang mengorbankan dirinya untuk kita supaya kita bisa memperoleh kebebasan dan keselamatan. Dia yang memberikan kita kesempatan untuk hidup dalam kebebasan dan keselamatan. Dan bukan hanya untuk sekedar hidup, teman-teman, tetapi Dia berkata untuk hidup dan berbuah. Saya mau ajak kita buka 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Maaf, Yohanes 15 ayat 1-2, teman-teman. Yohanes 15 ayat 1-2 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Tapi untuk supaya kita bisa berbuah, teman-teman, untuk supaya kita bisa mencapai potensi kita yang sebenarnya, kembali lagi, kita harus belajar untuk nyaman berada di luar zona nyaman kita. Amin. Karena tanpa perjuangan tidak ada kemajuan. Ya, tanpa perjuangan tidak ada kemajuan. Dan hal ini bisa dimulai dengan komitmen sehari-hari yang kecil-kecil yang kalian buat masing-masing. Mungkin bangunlah jam 6 pagi untuk saat teduh. Ikutlah kelompok kul setempat, buat itu jadwal membaca Alkitab kalian. Belajarlah itu alat musik yang kalian dari dulu ingin belajar, atau apapun itu juga, teman-teman. Yang penting adalah kita harus menggunakan setiap hari dari kehidupan kita sebagai kesempatan untuk belajar dan bertumbuh dalam Kristus, dan juga di semua aspek kehidupan kita. Amin. Sekali lagi, Matius 16 ayat 24 tadi saya sudah bacakan, saya bacakan lagi, berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Harus memikul salib dan mengikut Yesus. Amin. Jadi jangan takut, teman-teman, untuk keluar dari zona nyaman kita. Dan ketahuilah bahwa di dalam semua situasi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Amin. Saya tutup dengan ini. Seperti seekor burung yang sedang belajar untuk terbang. Hanya ketika burung tersebut memutuskan untuk melompat dari batang pohon di mana dia diam, baru setelah itu dia akan terpaksa untuk mengembangkan sayapnya, dan dia akan terbang tinggi. Dan pada saat itu semuanya akan menjadi sepadan. Amin, teman-teman. Amin. Jadi jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kita. Hidup dan berbuahlah, karena itulah yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan hari ini. Hamba-Mu berdoa bahwa firman-Mu ditanam dan berbuah dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang terus mengajar kami, Engkau yang terus membimbing kami dalam setiap langkah kehidupan kami dan di semua aspek kehidupan kami. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami kembalikan semua pujian, semua syukur, dan semua hormat kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.